Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal ahli muqtahimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal ahli muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana wa madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana wa madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana wa madaya wasi'al karami. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa anzala alaina bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ala mamarril layali wal ayyam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Suara Giri FM. Suara Giri FM 95 FM Suara Giri Probolinggo, 103,7 Suara Giri Malang, dan 98,4 Suara Giri Surabaya. Mitra Suara Giri, Yudi Bali mengajak para mitra Suara Giri ngaji bareng di Mutiara Fajar bersama dengan Bapak Dr. Haji Abdullah Zubairi Rahman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah pengajian Radio Suara Giri FM, baik yang berada di studio maupun yang berada di mana saja, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita ditakdirkan sehat jasmani, rohani oleh Allah sehingga bisa mengerjakan perintah-perintah Allah, terutama perintah sholat 5 waktu. Mari kita jaga sholat kita, jangan termasuk sholat kita itu seperti yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Naudzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyratu nafarin lam yakbalallahu ta'ala sholatahum. Ada 10 manusia ya, yang sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kan sangat sayang sekali. Kita sudah mengerjakan sholat, berpaya-paya, ya, pagi subuh bangun, siang zuhur panas-panas ya sholat, tapi tidak diterima sholatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Pertama, rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Jadi seseorang yang sholat sendirian tanpa membaca surat Al-Fatihah. Sholat sendirian tidak pakai membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini sepertinya janggal. Masa sholat kok tidak baca surat Fatihah? Bisa jadi dia membaca surat Fatihah tapi surat Fatihahnya tidak benar, tidak fasih. Misalnya pernah diterangkan oleh Bung Yudi, ya, misalnya baca alhamdu dibaca alhamdu, alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, maka bacaan yang tidak benar itu menjadikan sholatnya tidak diterima, karena Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Oleh karena itu, kalau kita pergi umroh di Masjid Mekah, Masjid Madinah, itu ada halakoh, kelompok-kelompok, ya, yang di situ diadakan tes membaca Al-Fatihah. Tes membaca Al-Fatihah. Jadi siapa yang menghendaki, ya, dilayani oleh ustadz di situ. Di satu-satu disuruh membaca, ya. Kalau salah diingatkan, kemudian ditunjukkan yang benar. Begitu. Kalau sudah benar, ya alhamdulillah. Ya. Saya pernah ikut tes itu pada sore hari habis sholat asar. Ya, alhamdulillah, ya, bacaannya dibenarkan oleh, ya, para syekh yang mengajar Al-Quran itu. Nah, mengapa Al-Fatihah ini sampai dipentingkan untuk dites? Karena Al-Fatihah itu bacaan sholat yang rukun. Apalagi kalau sampai kita jadi imam, ya, harus diperhatikan sungguh Al-Fatihahnya itu. Jadi mulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Bis itu sinnya itu tipis, ar-rahmanirrahim itu tebal, haknya tipis. Itu diperhatikan sungguh. Jangan sampai kita baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, rahim, ya, jadi itu menyangkut di tenggorokan, rohimnya itu tidak sah, keliru, ya. Begitu saking pentingnya surah Al-Fatihah itu. Kemudian yang kedua, orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah, ya, menurut sabda Rasul, rajulun la yu'addis zakah,
seorang laki-laki yang tidak mengeluarkan zakat. Mampu zakat tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat. Itu sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, sholat itu digandengkan dengan zakat. Aqimis sholata wa yu'tuz zakah. Tegakkanlah sholat dan keluarkan zakat. Jadi jangan sampai kita itu terlena, mampu tapi karena cinta dengan harta dia tidak mengeluarkan zakat. Ya. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. 95 FM Suara Giri Probolinggo, 103,7 Suara Giri Malang, dan 98,4 Suara Giri Surabaya. Mitra Suara Giri, Yudi Bali mengajak para mitra Suara Giri ngaji bareng di Mutiara Fajar bersama dengan Bapak Dr. Haji Abdullah Zubairi Rahman. Sesungguhnya zakat itu tidak besar, cuma 2,5%. Ya, 1 juta itu zakatnya cuma 25.000 zakat. Cuma kadang-kadang kita itu tidak melihat yang masih kita miliki. Yang kita lihat itu yang dikeluarkan. Misalnya 1 miliar, 1 M. Zakatnya 25 juta. Nah itu yang dilihat yang mau dikeluarkan itu. Padahal sisa uang yang ada pada dirinya masih banyak. 1 miliar dikeluarkan 25 juta, itu tinggal 999.750 juta. Jadi zakatnya 250 juta. Ya kadang melihatnya begitu, tidak dilihat yang masih ada pada dirinya, sehingga dia enggan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, rajulun ya qauman wa hum lahu karihun, yaitu seorang laki-laki yang ngimami suatu kaum jadi imam, tapi makmumnya itu benci kepada dia, tidak senang kepada dia. Jadi entah karena dia itu rentenir, atau karena dia itu jahat sifatnya, tidak pernah menolong orang, itu yang jadi jamaahnya. Diimami oleh orang yang dibenci oleh jamaahnya, tidak sah itu sholatnya. Karena itu memilih imam rawatib itu tidak hanya dari segi bacaannya fasih, tidak hanya ditinjau dari menguasai ilmu fikih, tapi ditinjau dari akhlaknya, akhlakul karimahnya. Sebab sebagai imam itu adalah sebagai orang yang menjadi panutan. Ya, kemudian yang keempat, rajulun mamlukun abikun, yaitu seorang laki-laki ya yang menjadi budak, kemudian dia melarikan diri. Insya Allah sekarang itu sudah tidak ada perbudakan. Karena Islam, ajaran Islam itu banyak mengajarkan dalam denda-denda pelanggaran hukum Islam itu kadang ada membebaskan budak, sehingga sekarang itu tidak ada perbudakan. Kemudian yang kelima, rajulun syaribul khamri mudminun. Jadi seorang laki-laki yang meminum minuman keras secara langgeng.
itu salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena ada hadis Nabi, ma min muslimin yasrabul khamra illa lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Tidak ada orang muslim ya meminum minuman keras kecuali sholatnya tidak diterima oleh Allah selama 40 malam. Mengapa kok 40 malam? Karena minuman keras yang diminum itu masuk dalam perut ya. Racunnya minuman keras itu masih tetap berada di kantong kemihnya selama 40 hari. Jadi selama 40 hari itu salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah bercerita begini pada anak-anak sekolah. Lalu selesai itu dia bertanya, Pak, saya kemarin minum minuman keras, Pak. Kalau begitu sholat saya tidak diterima 40 hari, percuma Pak. Kalau gitu saya tidak sholat sekalian. Nah itu namanya ya tambah nemen. Ya, tetap sholat saja dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu minuman keras. Bagaimana kalau seperti yang sekarang itu lagi ngetren, sabu-sabu, narkoba, dan lain sebagainya, ya tambah nemen. Oleh karena itu untuk mengetahui orang itu mengkonsumsi obat-obatan terlarang itu, maka dites urinnya. Jadi positif enggak ada mengandung obat terlarang itu. Jadi kalau positif berarti dia sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dan anak turun kita itu tidak melanggar larangan-larangan itu. Dan menurut keterangan orang yang menggunakan narkoba itu tidak akan bahagia seumur hidup. Karena apa? Karena dia ketagihan terus dan dikejar-kejar oleh yang berwajib. Juga minuman keras itu jangan coba-coba, karena itu juga bisa ketagihan dan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 6, wamra'atin batat wa zawjuha sahitun alaiha. Wamra'atun, dan orang perempuan atau istri yang semalaman ya dia membuat suaminya marah, tidak ridho pada orang itu sholatnya tidak diterima. Karena itu para istri hati-hati kepada suami. Jangan enak-enakan saja berkata yang mentang-mentang dia merasa benar, terus mengumpat-umpat suaminya sehingga suaminya sakit hati. Itu sholatnya bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, amro'atan hurratun, jadi perempuan merdeka, tusalli bi ghairi khimarin, yang sholat tanpa kerudung. Jadi artinya kerudungnya itu, mukenanya itu belum bisa menutupi anggota aurat daripada perempuan itu. Sholatnya tidak diterima oleh Allah. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau sholat ya, supaya hati-hati itu mukenanya itu, hati-hati. Jadi dahinya jangan sampai kelihatan, kemudian janggutnya itu juga jangan sampai kelihatan, karena
dahi dan janggut itu termasuk anggota apa? Aurat. Anggota aurat. Suara Giri FM. Suara Giri FM. 95 FM Suara Giri Probolinggo, 103,7 Suara Giri Malang, dan 98,4 Suara Giri Surabaya. Mitra Suara Giri, Yudi Bali mengajak para mitra Suara Giri ngaji bareng di Mutiara Fajar bersama dengan Bapak Dr. Haji Abdullah Zubairi Rahman. Kemudian yang ke-8, akilur riba, orang yang memakan harta riba. Harta riba itu apa? Harta riba itu adalah hasil tukar, kelebihan dari tukar menukar barang yang tidak ada imbalannya. Misalnya beras, ya, beras 10 kilo ditukar dengan beras yang agak kualitasnya agak rendah 15 kilo langsung. Nah itu yang 5 kilo itu namanya riba. Atau hutang piutang, hutang uang 1 juta, kemudian besok bayarnya dilebihi 100, jadi 1.100.000. Yang 100 itu riba, tidak boleh dimakan. Itu bisa menimbulkan apa? Kalau dibelikan makanan, kemudian makanan ini dimakan, ya, maka karena itu riba masuk dalam perut, menjadi darah, darahnya haram. Kata Rasulullah, siapa yang tubuhnya dialiri darah yang haram, maka neraka lebih utama bagi tempat orang itu. Atau dimakan menjadi daging, dagingnya haram, maka juga sholatnya tidak diterima oleh Allah. Man nabata lahmuhu haramun fannaru aula. Siapa yang tubuhnya ditumbuhi oleh daging yang haram, maka neraka lebih utama bagi tempat orang itu. Nah, karena itu berhati-hati terhadap barang yang haram, barang yang riba, itu hati-hati. Kemudian yang ke-9, wal imamu al-jairu, imam yang lacut. Lacut itu apa? Imam yang curang. Imam yang curang, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu, kalau jadi imam itu pilih yang berakhlakul karimah, berakhlak baik, ya. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. 95 FM Suara Giri Probolinggo, 103,7 Suara Giri Malang, dan 98,4 Suara Giri Surabaya. Mitra Suara Giri, Yudi Bali mengajak para mitra Suara Giri ngaji bareng di Mutiara Fajar bersama dengan Bapak Dr. Haji Abdullah Zubairi Rahman. 10 orang yang sholatnya tidak diterima, warojulun la yanhahu sholatuhu anil faksha iwal mungkar. Seorang laki-laki yang sholatnya tidak bisa mencegahnya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dia sholat tapi tetap berbuat keji dan mungkar. Itu tandanya sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu, supaya sholat kita itu bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, maka marilah kita sholat dengan benar. Sholat dengan benar.
sholat dengan khusyuk. Maka itu nanti langsung otomatis tembus ke dalam hati kita memberikan instruksi kepada seluruh tubuh kita untuk berbuat baik. Seperti halnya gelas. Gelas itu kalau diisi dengan air es, maka embunnya itu tembus keluar. Tapi kalau diisi air biasa, embunnya tidak tembus keluar. Jadi sholat khusyuk itu sangat penting. Karena itu kalau mau sholat lebih dahulu baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian baca doa, Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Baru usolli, kemudian takbirnya Allahu Akbar itu supaya dikonsentrasikan pada 3 hal. Allahu Akbar, saya niat sholat. Sholat apa? Sholat fardu. Fardu apa? Fardu subuh karena Allah. Kemudian pandangan kita lihat ke bawah, ke tempat sujud supaya khusyuk. Baru kita baca bacaan sholat dengan pelan-pelan, tidak usah cepat-cepat. Ya, lalu kita ingat makna yang kita baca itu, insya Allah kita akan jadi bisa mengerjakan sholat dengan khusyuk. Suara Giri FM. Suara Giri FM. 95 FM Suara Giri Probolinggo, 103,7 Suara Giri Malang, dan 98,4 Suara Giri Surabaya. Mitra Suara Giri, Yudi Bali mengajak para mitra Suara Giri ngaji bareng di Mutiara Fajar bersama dengan Bapak Dr. Haji Abdullah Zubairi Rahman. Jadi begitulah yang perlu kita perhatikan supaya sholat kita itu tidak mubadir, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi ringkasannya. Pertama, yaitu baca Al-Fatihah dengan baik. Kemudian kita keluarkan zakat kita kalau kita sudah mampu zakat. Kemudian kalau jadi imam usahakan dicintai oleh makmumnya. Lalu kalau jadi budak, ya jadilah budak yang jujur. Lalu jangan suka minum minuman keras, apalagi secara langgeng. Tidak diterima terus sholatnya. Kemudian bagi seorang istri, hati-hati jangan sampai semalam itu dia dimurkai oleh suaminya, dibenci oleh suaminya. Kemudian sebagai wanita kalau sholat itu auratnya supaya tertutup dari mulai dahi sampai janggut sampai kaki. Pokoknya seluruh tubuh selain muka dan kedua telapak tangan. Terhadap makanan minuman jangan sampai kecampuran yang riba. Apalagi jadi rentenir, naudzubillah min dari sholatnya tidak diterima. Kemudian jadi imam yang jujur, jangan lacut, jangan curang. Kemudian kita usahakan sholat kita itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan sehingga sholat kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah pengajian Radio Suara Giri FM, mudah-mudahan kita itu mendapatkan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita rajin mengerjakan sholat. Kemudian kita semuanya itu bisa mengerjakan sholat dengan benar sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ini perlu kita perhatikan karena sholat itu ya merupakan perbuatan pertama kali yang akan diperiksa oleh Allah SWT. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali diperiksa oleh Allah besok pada hari kiamat adalah sholat 5 waktu. In soluhat soluha sairu amalihi, in fasadat fasada sairu amali. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita membaca doa dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nafil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imamal hifdzal mursalin wa imamal mujahidin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana fi hidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammim bil khair. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta fa kaifa syi'ta innaka lama tasya'u qadir. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.